Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa lagi di channel KKG SD Kabupaten Trenggalek. Pada video kali ini kita ada di kelas 3 pelajaran 1, judulnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam panutanku. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pelajaran 1 judulnya Nabi Muhammad SAW terdiri dari 2 pembelajaran. Pembelajaran yang pertama adalah sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW, dan pembelajaran kedua yang kali ini videonya sedang kita saksikan adalah judulnya sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Yang mana dari 2 pembelajaran ini diharapkan kalian yang pertama memiliki sikap yakin dan percaya kepada kemampuan diri sendiri, dan yang kedua adalah selalu berusaha untuk mandiri atau mengerjakan tugas sendiri. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita ada di pembelajaran kedua, judulnya adalah sikap mandiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang dirahmati Allah, tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad sejak kecil hidup mandiri? Mandiri artinya adalah tidak bergantung pada orang lain dan menyelesaikan tugas dengan kemampuan sendiri. Beliau Nabi Muhammad SAW pernah menggembala domba di waktu kecilnya. Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW itu nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pekerja keras, jujur, disiplin, sabar, pemaaf, dan tidak pendendam. Beliau juga selalu sopan, ramah, dan sayang pada keluarga, juga kepada semua orang. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu semasa kecil beliau juga pernah ikut pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah, sejak kecil Nabi Muhammad itu hidup mandiri. Beliau tidak bergantung pada orang lain. Beliau berusaha untuk menyelesaikan tugasnya dengan kemampuan sendiri. Termasuk beliau ketika masa kecilnya beliau menggembalakan domba atau kambing. Kemudian juga ikut pamannya untuk berdagang ke negeri Syam, sehingga beliau memiliki kemampuan di dalam perdagangan atau jual beli. Gimana, kalian juga mandiri kan? Kemudian anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap anak yang mandiri itu adalah aku selalu mengerjakan tugasku sendiri. Nah, gimana sih contoh anak yang mandiri itu, anak-anak? Kita lihat ya contoh anak yang mandiri. Pertama, aku berusaha bangun tidur sendiri. Jadi kalian berusaha bangun sendiri, tidak menunggu dibangunkan oleh orang tua kalian. Yang kedua, aku membereskan kamar tidur sendiri. Jadi setelah bangun tidur kalian rapikan kamar tidur kalian, tidak menunggu diperintah oleh orang tua, apalagi dibantu oleh orang tua. Ketika aku makan tidak disuapi. Gimana, kalian sudah bisa makan sendiri kan? Nah, anak yang mandiri ketika makan tidak perlu disuapi ibunya, karena kalian sudah kelas 3 ya, kalian sudah besar. Kemudian yang nomor 4, aku mencuci piring sendiri setelah makan. Kemudian nomor 5, aku mencuci pakaianku sendiri. Nomor 6, aku menyetrika bajuku sendiri. Yang nomor 7, aku menyiapkan pakaian seragam sekolahku sendiri. Yang nomor 8, aku menyiapkan buku-buku pelajaran sendiri. Yang nomor 9, aku belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah sendiri tanpa disuruh. Jadi ini diantara contoh sikap mandiri seorang siswa.
Gimana anak-anak, kalian sudah bisa mandiri kan? Insya Allah aku bisa. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yuk kita berlatih mengerjakan tugas. Yang nomor 1, amati dan ceritakan gambar berikut. Silahkan 2 gambar ini kalian tulis keterangan kira-kira menceritakan tentang apa. Kemudian yang nomor 2, tulislah 3 perbuatan lain yang berkaitan dengan sikap mandiri. Kemudian anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kita berlatih mengerjakan soal-soal. Silahkan soalnya ditulis di buku tulis kalian dan dijawab sesuai kemampuan kalian. Yang nomor 1, apakah yang dimaksud dengan mandiri? Nomor 2, sebutkan contoh mandiri Nabi Muhammad SAW. Nomor 3, sebutkan 3 contoh perbuatan anak yang mandiri. Dan yang nomor 4, apa manfaat sikap mandiri dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan soal-soal ini ditulis di buku tulis kalian dan dijawab ya. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya kita ada di penghujung pembelajaran ini. Kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.